Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Didi Prabowo. Pada tutorial kali ini saya ingin membahas atau melanjutkan dari tutorial migration. Sebelumnya kita udah berhasil mengoneksikan ke database dan bagaimana cara kerja migration. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan migration. Nah, untuk menggunakan migration, teman-teman ketahui letak migration itu di folder database. Setelah itu ada folder migration. Secara default ketika teman-teman menginstal Laravel akan tersedia dua migration, yaitu tabel user dan reset password. Nah, ini bawaan dari Laravel. Lantas bagaimana ketika kita ingin membuat migration baru? Nah, silakan teman-teman buka terminalnya. Pastikan Anda sudah berada di directory atau pet project Anda. Kemudian perintahnya untuk membuat migration yaitu sebelumnya teman-teman bisa ketikkan php artisan make migration main h. Nah, teman-teman bisa ngapain aja di migration ini? Banyak sekali yang kita gunakan di migration. Salah satunya meng-create tabel, atau bisa meng-create dari pet, atau membuat version, melihat versionnya, seperti itu. Sekarang kita akan implementasi menggunakan create tabel. Gimana caranya? Saya ingin memberikan contoh. Saya ingin membuat suatu tabel dengan nama tabel kategori. Nah, gimana caranya? PHP artisan make migration, kemudian habis tulisan migration, ini nama migrationnya saya beri contoh dengan nama create tabel kategori. Setelah itu dash sama dengan mau diberi nama tabel apa. Misalnya saya ingin memberi tabel kategori. Nah, perlu diketahui di Laravel itu ada dua cara pemberian nama tabel, yang satu plural, yang satu tidak. Nah, untuk Laravel sendiri bisa kita menggunakan setiap tabel itu diakhiri dengan huruf S. Artinya di tabel itu ada banyak field maupun banyak data. Namun ketika teman-teman tidak menggunakan S tidak masalah, nanti bisa diatur di modelnya. Nah, setelah itu teman-teman main create nama tabelnya apa. Nah, misalnya saya ingin memberi nama tabel kategoris. Enter. Kalau sudah seperti ini, prosesnya hampir selesai. Silakan teman-teman buka di file migrationnya. Pasti ada file baru namanya create tabel kategori. Setelah kita mengetikkan perintah membuat migration, ada skemanya untuk membuat tabel. Nah, di sini telah dicontohkan ada dua function di dalam kelas create tabel kategori, yaitu up dan down. Up ini digunakan untuk memberikan perintah untuk membuat suatu tabel, sedangkan down ini untuk menghapus tabel jika tabelnya telah tersedia. Nah, secara default Laravel memberikan field ID sebagai auto incrementnya. Nah, untuk teman-teman mengetahui tipe data apa yang mau digunakan, bisa teman-teman lihat di migration, kemudian yang paling bawah. Sebentar. Nah, ini merupakan tipe-tipe field database. Salah satunya ada binary, boolean, char, string, date, dan lain-lain. Nah, pada kasus kali ini saya ingin menggunakan string. Nah, caranya untuk kita membuat field baru bagaimana? Nah, seperti ini. Tabel. Yang kedua, ini apa? Tipe datanya, misalnya string. S-nya kecil ya, jangan besar. Setelah itu di dalam sini ada nama kolomnya atau nama fieldnya apa. Misalnya di dalam kategori ini saya mau kasih name.
Setelah itu di belakangnya bisa menambahkan panjangnya berapa, panjang karakternya. Misalnya name itu maksimal 60 kata. Kemudian saya bikin lagi tabel. Nah, saya ingin lihat dokumentasinya, sekiranya kita memerlukan apa. Nah, saya ingin menggunakan enum. Contoh penggunaan enum bisa dilihat di sini. Untuk menggunakan enum, teman-teman bisa klik tabel enum, kemudian nama fieldnya apa, misalnya publish, publish iya atau tidak gitu, publish, kemudian dikasih koma, kemudian ada pilihannya, yang pertama 0, yang kedua 1. Maksudnya 0 itu publish, sedangkan 0 itu tidak, 1 itu publish, misalnya seperti itu. Kemudian saya akan memberi lagi di atasnya saja tabel description. Jangan lupa sini string description seperti itu. Panjangnya misalnya saya ingin memberi maksimal 155. Nah, terus di sini tabel Teamscape itu apa? Tabel Teamscape itu migrasinya sendiri otomatis membuatkan dua field baru yang namanya created add sama update add. Artinya setiap kali kita melakukan pembuatan database, maksud saya pembuatan data baru di dalam tabel database akan otomatis membuat create add-nya kapan data itu diinsertkan. Nah, dan untuk update sendiri ketika kita membuat data update akan otomatis waktunya terganti. Seperti itu. Setelah kita membuat skemanya, bagaimana cara kita untuk agar bisa masuk ke dalam database MySQL? Caranya teman-teman buka terminal lagi, ketikkan php artisan. Sebelumnya migrate dulu, migrate. Kalau teman-teman ingin tahu apa aja perintah yang bisa digunakan di migrate, h. Mohon maaf, tulisannya php bukan phh. Migrate main h. Nah, banyak sekali migrate database, for sheet, dan masih banyak lagi. Nah, untuk data tabel tadi, tabel database tadi agar bisa masuk ke MySQL, cukup ketikkan php artisan migrate, enter. Di sini ada keterangannya, specification link, syntax error, maximal user set maximal long. Sebentar, saya cek dulu. Di NV-nya pastikan sudah benar. Fundamental. Saya ingin menghapus dua tabel ini dulu. Nah, kemudian ulangin lagi. Nah, otomatis kita sudah terbuat dua tabel, maksudnya satu tabel kategori. Kita cek di Laravel fundamentalnya, silakan teman-teman refresh. Nah, otomatis akan membuat user migration kategori. User tadi yang telah saya hapus tadi, tapi dia udah masuk. Untuk teman-teman jika mau mengulangi lagi bisa dihapus lagi. Saya ingin memberi contohkan 2 kali. Saya hapus dulu, saya drop dulu, drop from database, kemudian drop lagi. Ini juga di drop. Saya ulangi mengetikkan php artisan migrate, enter. Akan terbuat tabel hanya kategori saja. Nah, otomatis dia membuat tabel kategori dengan panjang fieldnya yang telah kita tentukan. Silakan teman-teman bisa di alter tabel untuk melihat berapa salah yang kita masukkan tadi. Nah, ternyata sama seperti yang kita masukkan di codingan. Nah, namun ketika kita membuat
tabel, otomatis dia membuat tabel migration. Tabel migration ini berisi catatan-catatan migrasi kita ke dalam database. Nah, ini sebagai contoh ID 1 migrationnya dengan nama migration yang kita buat di project kita. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengubah atau menambah field di database, di tabel database khususnya untuk kategori? Nah, saya ingin memberikan satu lagi dengan string keyword. Tabel string kemudian apa? Keyword. Misalnya saya ingin memberikan 40. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara agar perubahan ini juga masuk di dalam tabel database? Buka terminalnya kembali, kemudian ketikkan php artisan migrate .2 rollback. Rollback itu maksudnya mengembalikan keadaan yang telah ada. Enter. Nah, setelah itu kita cek di database-nya lagi, kategori. Bentar, saya refresh dulu. Buka tabel. Bentar, kok ada permasalahan, saya ulangi lagi. Nothing migrate. Nah, coba saya ulangi lagi. Sebentar. Kategori sudah ada keywordnya, saya ingin tambahin satu lagi. Kopikan saja. Misalnya saya ingin memberi gambar MG 40. Kalau sudah seperti ini, ketikkan php artisan rollback. Kalau sudah, cek lagi, buka database-nya, refresh. Nah, otomatis hilang. Kalau kita ingin menambahkan lagi, bisa php artisan migrate refresh. Nah, kita cek lagi migration. Namun kita tadi akan kehilangan tabel kita, tapi ketika kita nggak perlu kehilangan tabel kita, bagaimana? Tambahin satu lagi, misalnya icon. Sudah. Kalau sudah, ketikkan lagi php artisan refresh. Kita cek lagi di tabelnya. Refresh kategori. Tersedia tidak nama icon? Nah, akan tersedia icon. Jadi ketika ada perubahan di database, di tabel database di kodian kita yang kita rubah, cukup teman-teman mengetikkan php artisan refresh seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca dokumentasinya, bagaimana cara merollback, bagaimana cara mereset atau merefresh. Untuk sheet nanti bisa dilihat pada tutorial berikutnya. Nah, ini yang kita tuliskan tadi. Nah, di sini ada database dropping, bagaimana cara mengedrop database. Nah, sudah seperti itu. Untuk membuat tabel baru cukup mudah kan? Saya ingin jelaskan lagi. Nah, ketika kita ingin membuat tabel baru, cukup teman-teman ketikkan php artisan make nama migrationnya, kemudian main create nama tabel yang ingin dibuat. Boleh menggunakan s maupun tidak. Akan terbuat otomatis di file migration, folder migration, dan akan muncul file. Setelah itu, agar file tersebut masuk ke dalam database khususnya untuk membuat tabel, bisa teman-teman ketikkan php artisan migrate. Nah, setelah itu misalnya kita ada perubahan, misalnya penambahan field yang nanti akan diisi kolomnya, bisa teman-teman ketikkan php artisan refresh. Otomatis dia akan merubah susunan tabel di dalam database. Mungkin cukup sekian untuk tutorial pembuatan tabel menggunakan migration Laravel. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.